Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Ananda dengan NIM 12080220933 dari kelas Agroteknologi 2C Fakultas Pertanian dan Peternakan UIN Suskariau. Baiklah, sekarang kita akan membahas mengenai rekayasa genetika. Rekayasa genetika adalah suatu bioteknologi yang bisa meliputi manipulasi gen, cloning gen, DNA rekombinan, teknologi modifikasi genetik, dan genetika modern dengan menggunakan berbagai macam prosedur. Akan tetapi, istilah rekayasa genetika secara meluas menggambarkan manipulasi atau pemindahan gen dengan membuat DNA rekombinan melalui penyisipan gen dalam upaya untuk mendapatkan produk baru yang lebih unggul. DNA rekombinan merupakan hasil penggabungan dua materi genetik yang berasal dari dua organisme yang berbeda dan memiliki sifat atau fungsi yang dikehendaki, sehingga organisme penerimanya mengekspresikan sifat atau fungsi sesuai dengan apa yang diinginkan. Selanjutnya, klasifikasi macam-macam rekayasa genetika. Yang pertama, DNA rekombinan. Rekombinan DNA adalah teknik pemisahan dan penggabungan DNA dari satu spesies dengan DNA dari spesies lain dengan tujuan mendapatkan sifat baru yang lebih unggul. Produk yang dihasilkannya antara lain pembuatan insulin dan pembuatan vaksin hepatitis. Yang kedua yaitu fusi sel. Fusi sel atau teknologi hibridoma adalah peleburan dua sel yang berbeda menjadi satu kesatuan menjadi protein yang sangat baik yang mengandung gen asli dari keduanya yang disebut hibridoma. Hibridoma sering digunakan untuk mendapatkan antibodi dalam pemeriksaan kesehatan dan pengobatan. Contohnya fusi sel manusia dengan sel tikus. Tujuan fusi yaitu menghasilkan hibridoma berupa antibodi yang mampu membelah dengan cepat. Yang ketiga yaitu transfer inti atau cloning. Cloning adalah proses reproduksi yang bersifat aseksual untuk menciptakan replika yang tepat bagi suatu organisme. Teknik cloning akan menghasilkan spesies baru yang secara genetik persis sama dengan induknya, yang biasanya dikerjakan di laboratorium. Spesies baru yang dihasilkan tersebut disebut klon. Klon tersebut diciptakan oleh proses yang disebut transfer inti sel somatik. Transfer inti sel somatik merupakan proses yang mengacu pada transfer inti dari sel somatik ke telur. Lalu bagaimanakah proses rekayasa genetika? Secara sederhananya, rekayasa genetika melalui beberapa proses, yaitu yang pertama, mengidentifikasikan gen dan mengisolasi gen yang diinginkan. Yang kedua, membuat DNA atau AND salinan dari RNAD. Yang ketiga, pemasangan cDNA pada cincin plasmid. Yang keempat, penyisipan DNA rekombinan ke dalam tubuh atau sel bakteri. Yang kelima, membuat klon bakteri yang mengandung DNA rekombinan. Dan yang terakhir yaitu pemanenan produk. Lalu berikutnya manfaat rekayasa genetika. Yang pertama di bidang industri. Di bidang industri, prinsip rekayasa genetika dimanfaatkan dalam upaya pengkloningan bakteri untuk beberapa fungsi tertentu seperti melarutkan logam-logam langsung dari dalam bumi, menghasilkan bahan mentah kimia seperti etilen yang dibutuhkan untuk pembuatan plastik, menghasilkan bahan kimia yang digunakan sebagai pemanis pada pembuatan berbagai macam minuman, dan lain sebagainya. Yang kedua di bidang farmasi. Dalam bidang farmasi, rekayasa genetika dimanfaatkan dalam usaha pembuatan protein yang sangat dibutuhkan untuk kesehatan. Protein ini merupakan gen hasil pengkloningan bakteri yang berperan dalam mengontrol sintetis obat-obatan yang apabila diproduksi secara alami akan membutuhkan biaya yang mahal. Yang ketiga di bidang pertanian. Terdapat beberapa manfaat, yaitu yang pertama seperti
menghasilkan tanaman yang mampu menangkap cahaya dengan lebih efektif untuk meningkatkan efisiensi fotosintesis. Yang kedua, menghasilkan tanaman yang mampu menghasilkan pestisida sendiri. Yang ketiga, menggantikan pemakaian pupuk nitrogen yang mahal namun banyak digunakan dengan melakukan fiksasi nitrogen secara alamiah seperti pada tanaman padi. Dan yang terakhir, dapat digunakan untuk mendapatkan tanaman baru yang lebih menguntungkan lewat pencakwakan gen seperti pada golongan Solanaceae. Baiklah, sekian penjelasan saya.